Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Imani dari UPTD SDN 2 Pekandangan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Di demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mewawancara dua kepala sekolah. Untuk wawancara pertama dengan narasumber dari Kepala UPTD SDN 2 Pekandangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Saya sudah mengganggu aktivitas Bapak untuk kali ini terkait dengan program yang sedang saya jalankan, yaitu program pendidikan guru penggerak. Saya mohon waktunya kepada Pak Haji untuk dapat saya wawancara, Pak, berkenaan dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia, Pak, untuk waktunya? Untuk hal itu yang begitu penting ya saya silakan untuk apa yang dimaksud oleh guru penggerak. Mangga. Baik, Pak. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Bapak pernah mengalami sebuah permasalahan di dalam sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya pernah mengalami hal tersebut. Namun ukurannya ya tidak mungkin ya ada ya tidak sama gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan wawancara yang pertama ya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar lawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan, dan dilema etika atau benar lawan benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jawab saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, saya jawab. Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini.
Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini sering kali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melakukan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mengenai hal itu kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah atau menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan kuat, atau aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga ya, harus saya pertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus etika dilema tadi, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak, dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin ini. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi ada alokasi khusus, Pak? Ya iya, khusus. tidak sembarangan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Ya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga kita. Intinya tetap ya, Pak, ya, kita harus berkolaborasi dengan guru-guru lain ataupun komite. Iya. Yang terpenting adalah pembelajaran itu berpihak kepada murid. Nah, seperti itu ya, Pak. Iya. Oke, kita menginjak ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Angga. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi, Pak? Mengenai hal itu, tentunya nilai-nilai kebajikan dalam diri, ya, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah
pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi ya Pak, harus memperhatikan hal tadi. Terima Tanggung kasih jawab Pak. inilah. Baik Pak. Terima kasih Pak atas segala informasi yang saya dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan dalam menjalankan kepemimpinannya. Intinya adalah tetap ya Pak, memperhatikan 4 paradigma, dilema etika, terus 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah 9 langkah pengujian keputusan. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih atas segala waktu dan supportnya. Saya akhiri Pak wawancara ini, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Sekolah yang Bapak pimpin menjadi sekolah yang selalu bahagia untuk murid dan lingkungannya Pak. Untuk semua. Baik, Pak. Ya, ini adalah amanah. Harus kita sampaikan, harus kita kerjakan dengan sepenuh jiwa dan raga, dan tentunya ikhlas akhirnya. Terima kasih atas segala waktunya Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil wawancara yang pertama dengan narasumber Kepala UPTD SDN 2 Pekandangan. Untuk wawancara kedua, yaitu narasumber Kepala UPTD SDN 1 Penganjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Farhan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu aktivitas Bapak hari ini terkait tugas saya, kegiatan program guru penggerak. Salah satunya mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu Pak tujuan saya ke sini. Yang pertama adalah bersilaturahmi ke sekolah yang Bapak pimpin di UPTD SDN 1 Penganjang. Selanjutnya tadi melanjutkan tugas yang akan saya lakukan, yaitu mewawancara kepala sekolah terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia Pak atas waktu dan informasi yang akan saya gali Pak? Baik, terima kasih Pak Rizky. Insya Allah saya siap diwawancarai, dan insya Allah saya akan memberikan jawaban semaksimal dan sebisa saya Pak. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya ya. Langsung saja Pak ya, untuk efisiensi waktu berkaitan dengan hal tersebut, apakah Bapak pernah mengalami sebuah masalah di dalam sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral ya. Pasti pernah Pak Rizky, pasti pernah dalam kehidupan sekolah, pembelajaran di sekolah pasti akan menemukan kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral, pasti pernah. Baik Pak. Langsungnya Pak, kita memasuki pertanyaan wawancara yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sepengetahuan saya Pak Rizky ya, yang dimaksud dengan bujukan moral itu kan ketika sebuah kasus itu benar dengan salah. Ya. Jadi kalau misalkan kayak dilema etika itu, setahu saya, seingat saya, karena dulu saya juga pernah belajar di guru penggerak ya, jadi teringat kembali memori saya ketika jadi guru penggerak ya. Jadi dilema etika itu seingat saya itu apabila suatu permasalahan itu benar versus benar. Nah, tadi kembali pertanyaan yang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, saya kembali ke pahami dulu definisi keduanya, lalu saya bisa mengklasifikasikan apakah ini termasuk ke dilema etika atau masuknya ke bujukan moral. Jadi pertama saya ini dulu klasifikasi dulu, identifikasi analisis dulu, seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut Pak. Selama ini bagaimana yang Bapak jalankan dalam mengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan di awal, ketika saya menemukan sebuah kasus, saya identifikasi dulu ini termasuk ke
dilema etika atau bidang moral. Apabila itu kaitannya dengan benar lawan benar, berarti kan itu kan dilema etika ya. Maka yang saya lakukan itu adalah saya kaji dulu, identifikasi dulu, saya kaji dulu, saya ini dulu apa namanya, mencari fakta-fakta dulu lah, bambangnya gitu, fakta-fakta yang relevan, dan kita kumpulkan beberapa pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam kasus yang tadi Pak yang kita temui bersama. Jadi kurang lebih seperti itulah. Baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus tersebut? Jadi gini Pak Rizky, yang pertama yang saya lakukan adalah saya identifikasi permasalahan dulu pertama. Yang kedua, saya ini dulu tuh, saya gali dulu nih, misalkan seingat saya apa ya, kalau misalkan dilema etika itu kan ada 9 paradigma berpikirnya, kemudian ada juga 4 prinsip, 4 atau 3 tuh ya, 4 atau 3 prinsip. 4 paradigma, ya, prinsip, 9 langkah. 4 paradigma, ya, 3 prinsip, dan 9 langkah. Dan 9 langkah. Iya. Jadi prosedur-prosedur itu harus ditempuh, Pak Rizky. Jadi kita tidak bisa langsung loncat gitu. Jadi harus sesuai alur, harus sesuai prosedurnya. Jadi tujuannya supaya permasalahannya kita ketika mengambil keputusan itu bisa tepat dan maksimal. Seperti itu kurang lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, ketika kita berhadapan dengan kasus dilema etika, yang seingat saya kita pahami dulu 3 prinsip resolusi berpikir. Kalau tidak salah ada yang ingat, barangkali saya lupa Pak ya, ada yang berpikirnya berbasis hasil, kemudian ada yang berpikirnya berbasis aturan, dan yang terakhir itu rasa peduli. Jadi ketika kita menemukan kasus itu, kita bisa lihat nih, kita bisa mencocokkan nih, mana di antara yang tadi 3 yang kita sebutkan bersama itu mana yang paling tepat, sehingga pendekatannya jauh lebih efisien. Dan tidak kemana-mana, artinya tepat sasaran gitu. Jadi misalkan katakan ada kasus yang melibatkan misalkan anak yang sering terlambat, ternyata anak tersebut tidak tahu bahwa di rumahnya dia memang setiap pagi harus membantu orang tuanya. Maka ketika kita menyelesaikan kasus anak yang seperti itu, maka kita harus peduli dulu nih, kitanya berada di posisi anak tersebut di gimana. Jadi kita tidak boleh menjudge langsung yang sifatnya memberikan keputusan yang tidak tepat. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita tidak punya rasa peduli. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itulah kalau pengen efektif dalam penyelesaian permasalahan, kurang lebih seperti itu Pak. Prinsip resolusinya dipakai Pak ya? Betul sekali. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa tuh Pak? Jadi kadang pertama misalkan dari segi dari segi pendidiknya kurang memahami bahwa 3 prinsip dilema etika itu tidak betul-betul dijalankan, sehingga perlu adanya diseminasi nanti kayak misalkan Pak Rizky di sekolahnya mengetahui prinsip-prinsip dilema etika ini, perlu diseminasikan atau berbagi praktik baik pada saat kegiatan pombel ini. Jadi supaya setiap rekan guru dan juga pokoknya yang ada di lingkup sekolahan tersebut mengerti, dan juga supaya tidak terjadi miss dalam penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Sesuai prosedur apa ya? Betul. Kemudian yang kedua juga pastikan bahwa anak-anak juga perlu perlu bimbingan dan sebagainya. Karena apa? Karena anak-anak itu kan bakal menjadi objek kita dalam pengambilan keputusan kan. Jadi anak-anak juga harus paham betul bahwa
ketika dia melakukan kesalahan itu anak-anak paham dengan prinsip kesepakatan kelasnya, sehingga ketika kita mengambil keputusan juga anak-anak tuh menyadari bahwa memang itu di luar ketentuan kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas, kurang lebih seperti itu Pak Rizky. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal terstruktur agar prosedur tadi bisa dilakukan? Jadi kalau misalkan terkait dengan waktu ya, sebenarnya tergantung juga sih Pak Rizky, jadi fleksibel. Kalau saya ambil analoginya, kalau dalam ajaran agama Islam kan kalau misalkan kita ada permasalahan gitu, katakan musuhan lah, kita kan nggak boleh lama-lama, maksimal kan 3 hari gitu. Sama apabila ada suatu hal yang mengganjal dalam sebuah kehidupan di sekolah, kasus di sekolah, maka apabila kasusnya memang tidak terlalu rumit dan setiap yang bertikai ini paham dengan kondisinya masing-masing, maka kita bisa selesaikan saat itu juga. Tapi apabila kita perlu kajian lebih dalam, kita perlu meneliti lebih dalam lagi, maka sebisa mungkin kita perlu waktu, tapi tidak berlarut-larut, jangan lama-lamain lah, lebih cepat lebih baik, kurang lebih seperti itu. Oke. Di pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Baik, misalkan saya sebagai kepala sekolah ya Pak Rizky, ketika ada permasalahan siswa yang kaitannya dengan mungkin siswa dengan siswa gitu ya, peran yang membantu saya yang pasti adalah rekan-rekan guru saya, memberikan masukan dan sebagainya tentang profil anak, karena kan saya sebagai kepala sekolah mungkin tidak akan hafal anak-anaknya, tidak mungkin hafal karakternya gitu kan, 1, 2 sampai berapa anak mungkin hafal ya, tapi ketika harus semuanya mungkin tidak mungkin, maka saya memerlukan bantuan beberapa guru yang bisa menjadi sumber referensi saya. Kemudian yang kedua, apabila permasalahannya melibatkan pihak luar dan saya perlu untuk berkolaborasi, ya maka saya lakukan kolaborasi. Yang pertama tentu dengan beberapa rekan kepala sekolah, biasanya kan berdasarkan pengalaman lah ya. Kemudian kalau misalkan memang mentok, ya mungkin saya konsultasikan dengan pengawas. Artinya mereka-mereka ini oh iya, satu lagi, peran orang tua juga melalui komite. Jadi ketika ada permasalahan di sekolah, maka orang-orang inilah yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu dilema etika atau dilema. Ini berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah gitu Pak ya. Oke. Ya terasa nih Pak, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan dilema etika? Intinya Pak Rizky, ini kita aja saling mengingatkan aja bersama bahwa pembelajaran penting dalam dilema etika itu adalah semuanya kita kembalikan ke kepentingan siswa, berpihak pada murid. Jadi jadikan murid itu sebagai objek yang harus kita pahami luar dan dalamnya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan yang menurut kita salah, maka sudah sepatutnya kita juga harus mengetahui mengapa anak itu melakukan hal itu, atau bahasa gampangnya bagaimana kalau kita jadi dia gitu kan. Mungkin tidak kita akan melakukan hal yang sama itu kan, sehingga kita bisa berempati di situ Pak Rizky. Kita bisa berempati, kita bisa mengerti satu sama lain, sehingga kita mengambil keputusannya itu bisa secara tepat dan bijak. Termasuk pengalaman saya juga sama, begitu tahu bahwa anak yang terkenal nakal di sekolah saya, setelah dikaji lebih dalam ternyata anak itu memang anak yang memang yatim gitu kan, anak yang tidak memiliki sosok figur ayah gitu kan. Maka
Mungkin ketika saya jadi dia juga saya mungkin akan bagaimana caranya mencari perhatian lebih di sekolah. Kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya memang tidak ada, maka disitulah saya memposisikan diri ketika di sekolah itu ya tidak hanya sebagai kepala sekolah, juga sebagai ayahnya dia, supaya ketika ada apa-apa misalkan dia yang ngakalin lah katakan atau gimana, orang yang pertama dicurhatin adalah saya gitu kan, sebagai kepala sekolahnya pengganti ayahnya. Jadi kurang lebih seperti itu manfaat kita melakukan pembelajaran dilema etika itu, jadi supaya lebih apa ya, feel-nya supaya lebih dapat lah, kurang lebih seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas segala informasi yang saya dapatkan Pak, berbagai pengalaman yang sudah Bapak lakukan terkait pengambilan keputusan yang Bapak jalankan selama ini. Intinya tadi apa ya, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, tetap memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. 9 langkah pengujian keputusan. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan sekolah Bapak menjadi sekolah yang bahagia. Amin. Untuk anak muridnya beserta lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah di dalam pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan, seorang pemimpin atau kepala sekolah alangkah baiknya memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan segala informasinya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.